Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 4 yang soleh dan soleha, bertemu kembali dengan Miss Ella. Pada pagi hari ini kita masih akan belajar mengenai tema 2, subtema 3 dan pembelajaran ke-6. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya pelajaran kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan pastinya kamu memahami apa yang Bu Ella sampaikan. Jangan lupakan untuk kegiatan rutinitas pagi kalian ya. Ada apa saja? Sholat subuh, sholat duha, mengaji qiraati, hafalan Al-Quran, membantu orang tua, sarapan, dan mandi. Dan yang paling penting, kalian harus persiapkan buku pelajaran dan alat tulis kalian untuk kalian menerima pelajaran pada pagi hari ini. Untuk tujuan pada materi pelajaran kali ini adalah quote of the day. Gak apa-apa ya, kita usaha lagi. Baiklah anak-anak, sebelumnya kita telah mengetahui bahwa matahari adalah satu-satunya sumber energi terbesar di bumi. Tapi ternyata matahari pun bisa diolah menjadi energi listrik. Sinar matahari mengandung banyak unsur. Salah satu unsurnya adalah foton. Foton membantu menghasilkan energi listrik. Foton yang jatuh bersama unsur-unsur matahari lain ditampung oleh alat yang disebut dengan panel surya. Apakah kamu tahu apa itu panel surya? Panel surya adalah lempeng penampung sinar matahari. Ini adalah bagian terpenting dari pembangkit listrik tenaga surya. Panel surya terdiri dari bagian-bagian kecil yang disebut sel surya. Ukuran sel-sel surya sebesar telapak tangan orang dewasa dan berbentuk segi 8 dengan warna hitam kebiruan. Fungsi sel surya menyerupai baterai, yakni untuk menghasilkan listrik. Bedanya, baterai menghasilkan energi melalui proses kimia, sedangkan sel surya menghasilkan energi dengan mengolah sinar matahari yang diserap. Tiap sel menghasilkan sedikit arus listrik. Karena banyak sel digabung menjadi satu panel, maka listrik yang dihasilkan menjadi besar. Sel-sel surya sendiri dibuat dari silikon, yakni bahan kimia yang mudah ditemukan di tanah. Jika sinar cukup kuat, foton dapat diserap sel surya dengan baik. Foton diserap ke dalam lapisan sel surya hingga menabrak elektron yang berada dalam panel surya. Ketika ditabrak, elektronnya lepas dari tempatnya. Elektron yang lepas akan bergerak dan menghasilkan arus listrik. Arus listrik yang terjadi dengan cara ini disebut arus langsung. Arus langsung yang dihasilkan sel surya tidak dapat langsung digunakan untuk peralatan rumah tangga. Nah, tapi arus langsung harus diubah dulu menjadi arus bolak-balik. Ada alat khusus untuk mengubahnya yang disebut dengan inverter. Artinya adalah pembalik. Pembalik arus mengirimkan listrik ke jaringan listrik di rumah sehingga listrik dapat disalurkan ke alat-alat rumah tangga seperti contohnya kulkas kamu, atau untuk mesin cuci, atau untuk pompa air. Panel surya mampu beroperasi dengan baik di hampir seluruh belahan bumi yang adang disinari matahari. Panel surya dapat digunakan tanpa mengakibatkan polusi. Sebelum panel surya dapat digunakan dalam segala cuaca, panel surya telah lama dipakai untuk memberi tenaga bagi semua satelit yang mengorbit ke bumi selama 30 tahun. Panel surya dapat menjadi pembangkit listrik masa depan. Berkat bantuan panel surya, manusia dapat mengolah sinar matahari menjadi energi alternatif penghasil listrik. Jadi, energi yang diperoleh dari sinar dan panas matahari disebut dengan energi surya. Nah, energi surya digunakan oleh tumbuhan hijau untuk membuat makanannya. Kita menggunakan energi surya untuk memasak makanan dan memanaskan air. Dan energi surya juga dapat digunakan untuk menghasilkan listrik. Jadi ternyata matahari bisa menjadi sumber energi alternatif bagi kita, yaitu energi alternatif penghasil listrik. Nah anak-anak, akhirnya kalian mengetahui satu ilmu lagi mengenai energi alternatif
alternatif, yaitu dari energi matahari yang bisa kita olah menjadi energi listrik. Alhamdulillahirrabbilalamin, telah selesai pelajaran kita untuk tema ini. Untuk tema 2 mengenai energi alternatif, nanti kita akan bertemu di tema selanjutnya, yaitu 4C. Kalian persiapkan bukunya ya, buku 4C nya dan buku mahirnya juga. Dan untuk tugas kali ini adalah kalian tulis soal dan jawabannya di buku tulis kalian ya, nomor 1 sampai 5. Untuk jawabannya, jika kalian tadi menyimak penjelasan yang Bu Ella jelaskan, pasti kalian akan langsung menemukan jawaban untuk tugas tersebut. Dan selanjutnya, untuk tugas selanjutnya yaitu uji kompetensi 3 atau uji kompetensi yang terakhir, itu halaman 119 sampai dengan 121. Baiklah anak-anak, selamat mengerjakan ya. Dan jangan lupa untuk pertemuan selanjutnya kalian harus sudah menyiapkan buku tematik 4C dan mahir tematiknya. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita telah menyelesaikan materi kita pada hari ini. Semoga apa yang Bu Ella sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, dan insya Allah kalian mudah untuk memahaminya. Jangan pernah lelah untuk mencari ilmu ya kak. Kalau memang kita nggak bisa, jangan bilang nggak bisa, harus tetap bilang kami bisa dan tetap berusaha. Baiklah, itu saja dari Bu Ella. Kurang lebihnya Bu Ella mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.